Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali dengan Pak Danang. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, khususnya pada topik user dan developer. Selamat datang di pembelajaran Dilihat di sini. KKA Topik User dan Developer. Selamat datang di pembelajaran Ya, silahkan dilihat. KKA Topik User dan Developer. Baiklah. Selamat datang di pembelajaran Membuat KKA Topik User dan Developer. Selamat datang di pembelajaran KKA Topik User dan Developer. Selamat datang di pembelajaran KKA. Bagaimana kabarnya semuanya? Pakai happy, senang, tinggal di atas. Apakah sedih? Apakah kurang dan sakit? Alhamdulillah, happy semuanya. Sudah siap ya? Sebelum mencoba lanjutkan, kita silakan dari kita hari ini. Aktif ya? Ya, silakan aja berdoa. Alhamdulillah. Amin. Ya, dan berikutnya ada kita mendapatkan ilmu yang hari ini ada jeda masuk. Masuk semua. Alhamdulillah. Tidak ada izin ya. Jadi semua sudah siap. Kita lagi dan nanti wajib berkibarlah bendera. Motivasi untuk hari ini sebenarnya dan membuatnya
dalamnya bisa menggunakan Google Maps. Bahkan kita juga bisa mengetahui kira-kira berapa ya lamanya untuk sampai ke tempat tujuan. Kemudian di bidang keamanan itu Pak, oh iya apa? Ada CCTV betul. Jadi kalau di coba dilihat di depan kelas kita ada CCTV. Digunakan untuk apa? Iya, bisa mendeteksi orang atau mau itu dengan tepat. Sampai sini tanya dulu nak. Kita good job. Ya. Karena hari ini tujuan belajar kita adalah jawab diskusi pengamatan melihat gambar video. Kalian bisa membedakan manfaat kekerasan artificial sebagai pengembang ataupun dia pengguna dalam AI. Kemudian kita juga bisa mensimulasikan secara sederhana bagaimana ya kita bisa menjadi pengembang yang konkret atau kita bisa pengembang nyata dan sebagai pengguna dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Jadi hari ini aktivitas kegiatan belajar kita mulai dari secara garis besar ya. Jadi mulai kita mengamati video pembelajaran, kemudian nanti juga ada diskusi kelompok tentang menjadi pengembang sederhana. Dan nanti kita akan mencoba membuat game seru menggunakan AI. Dan nanti diakhiri dengan evaluasi pembelajaran. Itu secara garis besarnya ya. Coba di sini Pak Danang ada sebuah logo. Apa kalian tahu aplikasi apa ini? Betul sekali. Ini adalah aplikasi TikTok. Betul. Siapa di sini punya TikTok? Angkat tangan. Oke, semua pakai TikTok ya. Ya, TikToknya sendiri apa TikToknya ibu, mama atau ayah? Mama. Siapa yang suka main TikTok bareng dengan orang tuanya? Oke, bagus. Tapi kalau mau TikTok, jangan sampai lupa belajarnya ya. Jadi ini adalah gambar atau logo dari aplikasi TikTok. Karena tanya kalian ketika menggunakan TikTok sebagai apa ya, pengguna atau yang ngirim video? Keduanya. Iya, berarti kalau hanya nonton berarti sebagai apa? Pengguna. Kalau yang membuat berarti sebagai pengguna. Kalau membuat video tetap sebagai pengguna. Pengembang itu yang bagian yang menciptakan aplikasi TikTok. Coba pernah kalian berpikir siapa ya yang menciptakan aplikasi ini dan bagaimana ya kok bisa tercipta ini aplikasi TikTok ini? Oke, kita lanjutkan. Inilah anak-anakku, siapa ya yang menciptakan TikTok? Who is Zhang Yining, yaitu pendiri aplikasi TikTok. Betul, Zhang Yining, yaitu pengusaha internet dari Tiongkok, Cina. Siapa yang pernah ke Cina? Belum pernah? Iya sama, Pak Ana juga belum pernah ke Cina ya. Jadi Pak Zhang Yining ini adalah pendiri dari sebuah perusahaan teknologi bernama ByteDance. Ini ya perusahaan yang menciptakan TikTok. Nah, lucunya anak-anak, Pak Zhang Yining ini ternyata belum pernah main TikTok loh. Ya, jadi penciptanya tapi belum pernah main TikTok. Kalau kalian bukan penciptanya tapi sering main TikTok, sampai lupa belajar, ya jangan sampai, tetap jangan sampai lupa belajarnya, belajar yang utama. Banyak yang ingin belajar AI, tapi bingung mulai dari mana. AI itu ada dua dunia, pembuat AI dan pengguna AI. Pilih salah satu. Kalau pencipta AI, kamu harus belajar coding, data science, machine learning, logika statistik, dan butuh waktu disiplin dan fokus jangka panjang. Kalau pengguna AI, tidak perlu mengerti coding, cukup paham bagaimana menggunakan tools seperti ChatGPT, DeepSeek, Midjourney, dan lain-lain. Fokus ke skill berpikir sistematis, membuat prompt yang tajam, dan mengerti cara kerja tools. Banyak yang ingin belajar AI, tapi bingung mulai dari mana. AI itu ada dua dunia, pembuat AI dan pengguna AI. Pilih salah satu. Kalau pencipta AI, kamu harus belajar coding, data science, machine learning, logika statistik, dan butuh waktu disiplin dan fokus jangka panjang. Kalau pengguna AI, tidak perlu mengerti coding, cukup paham bagaimana menggunakan tools seperti ChatGPT, DeepSeek, Midjourney, dan lain-lain. Fokus ke skill berpikir sistematis, membuat prompt yang tajam, dan mengerti cara kerja tools. Banyak yang
Sehingga dalam AI itu dibagi menjadi dua, seperti video tadi ya, ada pengguna dan ada pengembang. Sehingga pengembang itu siapa sih Pak? Yang menciptakan teknologi tersebut berbasis KA atau AI. Siapa contohnya tadi? Zhang Yiming, yaitu pencipta dari TikTok. Nah, yang tadi adik kita semua yang menggunakan TikTok itu disebut apa? Pengguna atau user, yaitu yang menggunakan dan memanfaatkan KA tanpa perlu tahu bagaimana menciptakan teknologi tersebut. Coba di sini Bapak punya berbagai contoh kegiatan. Kira-kira manakah ya yang termasuk D itu developer, U itu user. Bisa dimulai? Iya. Coba yang pertama ada translate. Translate ya, memanfaatkan Google Translate untuk menerjemahkan bahasa. Memanfaatkan Google Translate. Berarti kira-kira apa? User. Good, betul sekali. User. Karena bukan yang menciptakannya, tapi menggunakan. Kalau yang kedua, coba membuat robot yang bisa membantu para tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Developer, bagus sekali. Membuat ya, soalnya kalau membuat berarti sebagai developer. Coba yang ketiga, mengembangkan game yang bisa belajar dari cara bermain permainan. Mengembangkan. User, kurang tepat. Good, yaitu developer, karena dia sebagai pengembang atau pembuat. Sampai sini tanya dulu. Ya, oke, kita lanjut ya. Ini ada gambar keempat, yaitu merancang sistem yang bisa mendeteksi emosi dari suara seorang. Ada suara marah, suara sedih, kira-kira dia merancang. Berarti sebagai developer apa user? Developer, bagus sekali. Udah paham semuanya berarti ya. Coba yang kelima, menonton rekomendasi YouTube. Menonton berarti user. Yang terakhir, di sini menggunakan aplikasi peta atau maps untuk mencari rute cepat menggunakan. Berarti sebagai user. Bagus sekali. Depan semua nak ya. Wah, hebat muridnya Pak Anang. Benar pintar. Nah, lalu bagaimana sih caranya biar bisa menjadi pengembang dan pengguna? Coba sekarang Bang tanya. Posisi sekarang kalian itu sering ada di posisi pengguna atau pengembang? Pengguna, ya, misalkan menggunakan laptop, Google Map dan sebagainya. Karena kalian tadi Pak Ana lihat banyak yang pengguna ya. Coba sekarang kita diskusi, silakan diskusi di kelompok masing-masing. Pak Ana bagikan LKPD-nya, lembar kegiatan politik. Pak Ana akan mengajak kalian menjadi pengembang atau development dari kecerdasan artifisial. Yang kali ini kita akan menjadi pengembang sebuah game. Siapa yang suka main game? Ya, pada kita akan menjadi sebuah game. Coba diikuti langkah-langkah dari LKPD yang Pak Anang bagikan ini, dan nanti secara bergantian akan mempresentasikan hasilnya di depan kelompok lain. Ada ditanyakan tentang LKPD-nya? Oke, good. Gimana? Dari semua kelompoknya? Ya, karena kelompok suku Jawa ini yang paling cepat, duluan selesai, sehingga untuk pertama tampil yaitu kelompok suku Jawa. Tepuk tangan buat kelompok suku Jawa. Hari saatnya presentasi, kita bergantian ya, karena tadi pernah lihat ada suku yang pertama kali selesai, sehingga suku Jawa. Kelompok lainnya silahkan nanti di komentari ya, diberikan saran, diberikan kritik jika ada hal yang perlu disampaikan. Dan tolong diperhatikan dengan sesama. Ya? Oke, silahkan. Good job untuk kelompok Jawa. Gimana kelompok lainnya? Ada tambahan pendapat? Bagus ya, dunia dikembangkan dari kelompok Jawa ya. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat kelompok Jawa. Gimana? Ada yang tanyakan semuanya? Cukup jelas ya.
Sehingga untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian selama belajar hari ini, Bapak akan memberikan sebuah evaluasi pembelajaran dan nanti tolong dikerjakan secara mandiri ya. Oke, penampilkan satu-satu ya. Jangan lupa dituliskan nama dan nomor absennya. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Kesimpulan ya, kita berkesimpulan hari ini bahwa penguatan AI itu bisa membuat kegiatan kita menjadi lebih efisien, otomatisasi, kemudian menjadi sebuah inovasi kehidupan sehari-hari, dan sedang menjadi pengembang itu harus melakukan inovasi dan bertanggung jawab. Sedangkan sebagai peran harus memanage waktu agar tidak mengikuti lainnya. Berikut contohnya. Dan tentunya dalam penggunaan AI ini harus berdasarkan etika, moral, dan keamanan. Dan aku sudah tahap referensi. Bagaimana? Sudah belajar apa tentang hari ini? Pemanfaatan AI, betul. Pemanfaatan AI. Apalagi? Ya, yaitu sebagai pengembang dan sebagai pengguna. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, happy, alhamdulillah. Mau belajar tim lagi? Oh, bagaimana ya kalian suka? Membuat tim, iya seru ya, tim ya. Adakah yang belum kalian pahami? Kita semua alhamdulillah. Baiklah. Untuk lanjut hari ini, setelah kalian mengetahui manfaatan KA sebagai pengembang, coba nanti sambil di rumah tuliskan 3 hal yang harus diperhatikan ketika kalian menggunakan KA atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Cukup 3 saja. Oke? Jelas ya? Alhamdulillah. Sudah di akhir pembelajaran nak ya. Bang sampaikan terima kasih banyak. Hari ini sudah menjadi mood yang luar biasa, tertib, aktif, cerdas ya. Karena jurusan hari ini, semoga yang kita baca ini mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah SWT. Dan jika ada hal yang salah, kata dari Pak Ana, mohon maaf. Untuk sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.